Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Eka Rizkawati, NIM terakhir 240 dari kelas Ekonomi Syariah 6B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai poster yang saya buat kemarin tentang seleksi dan penempatan karyawan. Bagaimana keterkaitan poster tersebut dengan suatu instansi perusahaan dan bagaimana pengimplementasiannya dengan kegiatan sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan. Langsung saja, apa sih seleksi dan penempatan karyawan itu? Seleksi dan penempatan karyawan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah pelamar diterima atau ditolak atau jadi tidaknya penempatan pekerja pada posisi yang baru. Seleksi dan penempatan karyawan merupakan bagian kegiatan yang penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan berkompeten bagi perusahaan. Tujuannya yaitu untuk mencapai kesesuaian baik orang yaitu karyawan ataupun pekerjaan. Hal ini berarti menyesuaikan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Alasan utama diadakannya penyeleksian karyawan yaitu yang pertama, kinerja. Karyawan dengan keterampilan yang tepat akan memiliki kinerja yang baik bagi perusahaan maupun organisasi. Tanpa keterampilan tidak akan bekerja secara efektif dan profitabilitas, maka akan merugikan perusahaan. Yang kedua yaitu biaya. Seleksi yang efektif adalah penting karena merekrut dan memperkerjakan karyawan membutuhkan biaya yang besar. Yang terakhir yaitu kewajiban hukum. Dalam penyeleksian karyawan ada beberapa jenis tes yang diadakan. Yang pertama yaitu tes kemampuan kognitif yang meliputi tes kemampuan logika umum atau intelijensi dan tes kemampuan mental spesifik seperti daya ingat dan pemikiran induktif. Yang kedua yaitu tes kemampuan motorik. Tes ini meliputi ketangkasan jari dan ketangkasan manual, dan yang ketiga yaitu mengukur kemampuan kepribadian dan minat. Sebagian orang dipekerjakan berdasarkan pada kualifikasi, tetapi sebagian dipecat karena sikap, motivasi, dan temperamen. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi. Yang pertama yaitu faktor etika. Memegang teguh norma-norma etika antara lain disiplin pribadi yang tinggi, kejujuran, integritas, karakter, serta objektivitas yang didasarkan pada kriteria yang rasional. Hal ini sangat penting karena tidak mustahil dihadapkan kepada berbagai macam godaan seperti menerima hadiah, disogok oleh pelamar, mengkontrol nilai seleksi dari pelamar yang mempunyai hubungan darah atau primordial lainnya, atau bahkan hal-hal yang mengakibatkan seseorang perekrut mengambil keputusan secara sepihak didasarkan pada pertimbangan yang subjektif. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal yang harus diperhitungkan adalah kebijaksanaan atau strategi organisasi mengenai arah perjalanan organisasi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu faktor kesamaan kesempatan. Di berbagai negara atau masyarakat masih saja terdapat praktek-praktek pemanfaatan sumber daya manusia yang sifatnya diskriminatif. Selain itu, penempatan karyawan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti prestasi akademik, pengalaman, kesehatan fisik dan mental. Adapun bentuk-bentuk penempatan karyawan, yang pertama yaitu penempatan pegawai baru, dan yang kedua yaitu penempatan pegawai lama seperti promosi, transfer, dan demosi atau penurunan jabatan. Saya ambil contoh seleksi dan penempatan pegawai pada PT Triputra Suryajaya pada posisi manajerial. PT Triputra Suryajaya adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Dalam menjalankan perusahaan jasa konstruksi yang memiliki spesialisasi di bidang pembangunan rumah tinggal dan villa ini, kendala yang sering kali dihadapi adalah aspek sumber daya manusia, di mana perusahaan jasa konstruksi ini dituntut untuk menghasilkan bangunan yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk itu sangat diperlukan karyawan yang ahli dan handal di bidangnya. Sumber perekrutan karyawan yang digunakan oleh PT Triputra Suryajaya yaitu sumber media, namun hanya sebatas pada pemasaran iklan di surat kabar. Begitu juga yang dilakukan oleh PT Triputra Suryajaya juga melakukan pemasangan iklan di media internet seperti pada JobDB dan JobStreet. Dalam proses seleksi karyawan pada tingkatan manajerial di PT ini dilihat melalui formulir pekerjaan yang dikirimkan oleh calon karyawan, di mana yang dilihat adalah tingkat pendidikan dan yang baru lulus dari pendidikannya.
Setelah itu baru dilakukan pemanggilan untuk melakukan wawancara mengenai seputar kehidupan sehari-hari dan alasan bekerja di perusahaan. Metode seleksi karyawan yang diterapkan oleh perusahaan ini hanya sebatas pada penentuan kualifikasi minimum berupa tingkat pendidikan sesuai dengan posisi jabatan dan perencanaan kebutuhan karyawan berdasarkan kuota dari pekerjaan dan posisi jabatan yang diperlukan oleh perusahaan ini. Dalam melakukan penempatan bagi karyawan di tingkatan manajerial, PT Triputra Suryajaya memperhatikan kesesuaian orang pada pekerjaan dalam menempatkan calon karyawannya ditempatkan sesuai dengan keahlian dan minat yang dimiliki PT Triputra Suryajaya, juga memperhatikan kesesuaian orang pada organisasi. Hal ini terlihat dari adanya penanaman secara lisan mengenai nilai-nilai informal dan formal yang membuat karyawan secara tidak langsung untuk belajar menerapkan nilai-nilai tersebut dan juga suasana lingkungan kerja yang nyaman dan konsentrasi dalam bekerja. Itu tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai seleksi dan penempatan karyawan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.